ada siapa di balik Kang Deddy Mulyadi? Dan apakah warga Indonesia, masyarakat Indonesia siap ikut andil dalam menyambut bonus demografi menjadi Indonesia Emas? Warga Jawa Barat atau pendukung Kang Deddy Mulyadi, tonton video ini sebelum terlambat. Katanya kita mau menyambut Indonesia Emas, ya kira-kira tahun 2045. Ya 2030 sampai 2045 kita akan melihat seperti apa Indonesia dalam menyambut bonus demografi. Apakah Indonesia menjadi Indonesia Emas? Untuk melihat Indonesia menjadi Indonesia Emas, kemungkinannya besar seperti apa? Apakah justru itu hal positif atau justru hal negatif? Untuk melihat itu tentunya ada banyak faktor. Makanya pendukung Deddy Mulyadi ataupun warga Jawa Barat, simak terus video kali ini. Bonus demografi jika salah penanganan, maka itu akan menjadi malapetaka untuk Indonesia. Karena setiap negara biasanya kira-kira usia 100 tahun itu ada satu kali masa di mana negara tersebut mengalami keemasan atau mengalami situasi yang banyak penduduk usia kerjanya. Bagaimana dengan Indonesia? Masyarakat yang sekian banyak, dan apakah warga Indonesia, masyarakat Indonesia siap ikut andil dalam menyambut bonus demografi menjadi Indonesia Emas? Kita bisa melihat dari cara kerjanya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak media. Banyak sorotan juga dari pemimpin-pemimpin dari beberapa bidang. Bahkan dari media-media nasional pun juga menyorot tentang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Supaya teman-teman, Anda semua tidak bingung dengan video ini, bisa nanti setelah nonton video ini lihat video saya sebelumnya. Ada siapa di balik Kang Deddy Mulyadi? Yang kita bisa pelajari, pertama, Kang Deddy itu menganjurkan warga Jawa Barat untuk melakukan vasektomi bagi laki-laki, atau intinya pengontrolan tentang kelahiran anak. Kurang lebih 50 juta penduduk warga Jawa Barat yang sekian banyak, jika tidak dikontrol pertumbuhannya dan semakin tahun akan semakin banyak, itu akan mempengaruhi juga untuk pertumbuhan Jawa Barat. Maka Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan himbauan atau kebijakan dalam artian supaya laki-laki melakukan vasektomi. Apa sih vasektomi? Secara sederhananya, cara untuk mengontrol laki-laki meskipun tetap bisa berhubungan suami istri, tapi tidak ada potensi untuk melahirkan keturunan. Secara medis juga teman-teman semua bisa melihat di uraian-uraian dari beberapa dokter tentang vasektomi. Tapi yang sangat menarik maksudnya begini, Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin Jawa Barat, gubernur Jawa Barat, dia kan pastinya memikirkan bagaimana kemajuan warganya, generasinya, bahkan daerah yang dia pimpin. Untuk memajukan itu, maka dia melihat generasinya, karena penduduknya banyak, dia melihat generasinya. Kalau tidak dilakukan pembatasan tentang pertumbuhan kelahiran, maka pemerintah waktu membangun generasi supaya daerahnya maju, tentunya akan juga punya perhatian tentang generasi-generasi baru yang akan lahir. Begitu generasi baru yang akan lahir itu semakin banyak dan tidak terkontrol, maka pemerintah tidak bisa konsentrasi untuk memaksimalkan generasi yang sudah ada. Maka di pikiran Kang Deddy Mulyadi, dia mengontrol tentang pertumbuhan kelahiran atau angka kelahiran. Misalnya ada satu contoh, ada seorang bapak yang anaknya sudah 11, tetapi saat Kang Deddy Mulyadi menganjurkan untuk vasektomi supaya juga diberi bantuan, bapak itu menolak, ya, karena dia percaya Tuhan mengatur rezeki. Ya bukan soal Tuhan yang mengatur rezeki, itu udah pasti, udah nggak perlu dibicarakan lagi. Tetapi anaknya sudah 11, masa mau nambah lagi, ya kan? Nah dari sinilah Kang Deddy Mulyadi bisa melihat, kalau ada situasi di mana seorang bapaknya bingung
untuk mengurus proses persalinan anaknya yang baru mau lahir atau istrinya, dan dia bingung cari uang. Artinya gini, tidak bisa membiayai proses kelahirannya. Bagaimana dia mau membiayai proses pendidikan anaknya? Itu yang jadi pemikiran Kang Deddy Mulyadi. Maka orang tua sebisa mungkin punya anak cukup atau tidak terlalu banyak, atau ngikutin program keluarga berencana. Begitu dia mengikuti atau warga Jawa Barat sudah melakukan itu seperti apa yang dipikirkan oleh Kang Deddy Mulyadi, proses kelahirannya terkontrol, maka pemerintah akan lebih fokus untuk membangun generasi yang sudah ada. Begitu generasi yang sudah ada dimaksimalkan oleh pemerintah, maka generasi yang sudah ada akan menjadi pusat perhatian. Artinya proses membangun generasi akan semakin maksimal. Nah, di sini cara berpikirnya Kang Deddy Mulyadi itu. Kenapa? Karena pemerintah akan lebih leluasa, tidak terbebani oleh angka kelahiran baru. Nah, angka kelahiran baru ini yang memunculkan generasi atau angka kemiskinan yang baru. Seperti itu, maka Kang Deddy Mulyadi membatasi kelahirannya. Berikutnya, Kang Deddy Mulyadi mengecek sekolah-sekolah atau siswa-siswa yang mendapatkan bantuan. Dan ternyata ada sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan bantuan miliaran, beberapa kali dapat, tetapi orang tua dari siswa itu juga dimintai uang. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang orang tua diminta untuk membayar seikhlasnya saja, tetapi sekolah itu tidak mendapatkan bantuan. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi mau memaksimalkan itu, biaya pendidikan, supaya pemerintah bisa benar-benar fokus terhadap generasi yang sudah ada. Yang mau saya ajak kita untuk sama-sama berpikir adalah cara kerja, cara pikiran Kang Deddy Mulyadi. Kalau mau meningkatkan suatu daerah, maka angka kelahiran di daerah tersebut harus terkontrol dengan baik, teratur. Setelah angka kelahiran teratur, maka pemerintah akan lebih fokus untuk membangun generasi yang sudah ada, termasuk pendidikannya. Kalau setiap keluarga punya anak yang cukup atau terkontrol, maka dia juga punya waktu untuk memikirkan pendidikan anak-anaknya. Jadi setiap keluarga juga bisa bangkit untuk membangun ekonominya. Bukan selama hidup orang tua hanya memikirkan bagaimana caranya anaknya makan, tapi bisa memikirkan bagaimana masa depan anaknya. Nah, Kang Deddy Mulyadi cara berpikirnya seperti itu. Setelah itu sudah terjadi, maka Jawa Barat akan bangkit. Nah, kebangkitan Jawa Barat itu ternyata akan berkontribusi besar bagi provinsi atau daerah yang lainnya, supaya Indonesia ini benar-benar mengalami Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, itulah cara berpikirnya Kang Deddy Mulyadi. Makanya meskipun banyak tantangan, banyak rintangan, tapi cerdasnya Kang Deddy Mulyadi dalam memikirkan Jawa Barat ke depan menjadi lebih baik. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Pertama, sebagai orang tua, kita itu tidak hanya bicara bisa membuat anak, bisa melahirkan anak, tapi kita juga bicara bagaimana mendidik anak. Yang berikutnya, sebagai orang muda, kita itu harus memikirkan anak kita ke depan. Dalam arti gini, kalau kamu masih remaja, masih pemuda, kamu harus mulai berpikir, nanti anakku mau belajar apa dari diriku sebagai orang tua? Apakah anakku bangga terhadap aku sebagai orang tua, atau justru menyesal lahir di keluarga sepertimu? Yang ketiga, Kang Deddy Mulyadi mendobrak kepemimpinan selama ini yang terlalu banyak berbelit-belit dan banyak rapat, tidak menghasilkan apa-apa di lapangan. Kang Deddy Mulyadi langsung tindak langsung di lapangan. 3 hal ini yang bisa kita pelajari dari cara berpikirnya Kang Deddy Mulyadi.
Bagaimana warga Jawa Barat dan para pendukung atau follower Kang Deddy Mulyadi? Apakah Anda semakin yakin bahwa Jawa Barat akan semakin jaya saat dipimpin Kang Deddy Mulyadi? Tulis di kolom komentar. Dan jika Anda mau tahu tentang video selanjutnya yang tentunya lebih menarik tentang apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dan cara berpikirnya, subscribe channel ini.